محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته. يا حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan tausiah membawa hikmah Maulidur Rasul SAW, maka alhamdulillah kemarin salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut hari ini, kita telah menyelenggarakan beberapa dari anak-anak santri kita untuk lomba. Maka anak-anak yang kita panggil ke depan, silahkan mengambil hadiahnya dan ditemani oleh Al-Mukarram Ustaz Ismail dan Ustaz Abdul Muhaimin dan Ustaz Ahmadi MA. Allah. Mari silakan Ustaz. Yang pertama kita panggilkan yang kemarin lomba memancing. Memancing ikan yang terbesar yang didapatkan oleh orang Tomia. Muhammad Rifal ke depan insyaallah. Boleh langsung diberikan sama Ustaz Ismail. Bisa? Lihat kamera, salaman sama Ustaz. Ini lomba mendapatkan ikan barakuda. Kemudian juara berikutnya lomba memancing yang terbanyak yang diperoleh oleh Bayu dari Kaledupa. Langsung diberikan oleh Ustaz Abdul Muhaimin. Silakan. Ini lomba ikan, berbagai macam ikan di Wakatobi bisa diambil sama beliau ini. Dan ikan terbanyak adalah ikan bere-bere. Ya, lihat kamera, lihat sana, soal Ustaz. Kemudian juara yang terakhir yaitu mendapatkan ikan terunik. Didapatkan oleh perwakilan, ada 3 orang ini. Maka perwakilannya kita panggilkan Ja'far dari RK. Langsung diberikan oleh Ustaz Ahmadi. Silakan. Ikan yang unik di sini yang dia dapatkan adalah kompas. Silakan. 3 ekor kompa Wakatobi diambil oleh orang RK. Silakan. Lihat, Pak. Ini ikan terunik yang mereka dapatkan. Semoga ini adalah salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan semoga ini dianggap suatu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkannya, insya Allah. Kemudian insya Allah sebenarnya ini ada ustadz yang kita undang untuk mengisi, membawa hikmah maulid pada malam hari ini, tetapi karena beliau berhalangan, maka insya Allah kita akan menggantikannya, insya Allah. Ta'ala wa barakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا إن الله اختار أصحابي للعالمين سوى النبيين. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita telah membuat suatu majelis, yaitu majelis berdiri yang disebut dengan Mahallul Qiyam sebagai tanda menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu di dalam perasaan hati kita masing-masing ada rasa yang tersendiri. Ini menunjukkan bahwasannya kita betul-betul cinta kepada beliau, kita betul-betul rindu kepada beliau. Maka orang yang mencintai seseorang, orang tersebut akan senantiasa dia rasa dekat senantiasa dengan dia. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, bersama siapa saja dia senantiasa merindukan baginda Rasulullah SAW. Maka dengan berdirinya kita barusan ini adalah salah satu bentuk atau simbol bahwasannya kita betul-betul cinta kepada beliau. Izharul mahabbah, ini suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kita cinta kepada beliau, tanda kita senang, gembira dengan kelahiran beliau. Ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat yang tadi, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, orang yang membuat satu majelis di dalamnya ada zikrullah, membacakan Al-Quran firman Allah, kemudian ada sedekah di dalamnya, menyanjung Rasulullah SAW di dalamnya, maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqul. Ketika ditanyakan, ketika kalian berziarah menyambut Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kalian, termasuk di dalamnya Mahallul Qiyam yang telah kita buat hari ini. Kalau ditanyakan apa yang kalian dapatkan dari amal-amal tersebut, maka jawabannya adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Amin. Karena beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau orang yang dicintai adalah orang soleh, maka kelak dia pun akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh tersebut. Kalau yang dia cintai adalah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah dia pun kelak akan dikumpulkan oleh Allah
bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada malam yang berbahagia ini betul-betul kita harus menampakkan rasa gembira kita kepada Rasulullah SAW. Kita menyambut atas kelahiran beliau, menggembirakan beliau. Bagaimana kita tidak gembira? Diceritakan dalam syair-syairnya para alim ulama. Mereka telah membuat syair-syair. Rahatil atyaru tashku fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Burung-burung berkicau menyenandungkan syair-syair kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Berterbangan ke sana kemari, seakan-akan mereka memuji-muji, tanda mereka gembira menyambut lahirnya Nabi SAW ke dunia ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk seluruh makhluk di alam semesta ini bagaikan cahaya yang terpancar ke seluruh alam. Masya Allah, yang tampak jelas di seluruh alam. Bagaimana kita tidak gembira? Kita ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan beliau. Bagaimana kita tidak gembira? Seluruh kejadian-kejadian besar, kenikmatan-kenikmatan besar, anugerah-anugerah besar akan ada di dunia ini kapan? Ketika beliau dilahirkan ke dunia. Malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan tidak akan wujud, tidak akan ada di alam semesta ini, tidak akan ada di dunia ini kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang besar, Al-Isra wal Mi'raj, tidak akan ada, tidak akan wujud di dunia ini kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan alam semesta ini pun tidak akan diciptakan oleh Allah ketika Allah SWT tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, dalam sebuah makalah disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Dalam hadis qudsi. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, seluruh kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dunia ini Allah ciptakan, surga Allah ciptakan, para malaikat-malaikat Allah SWT ciptakan karena adanya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita tidak bergembira? Bagaimana mungkin kita, orang yang mengaku hamba Allah, orang yang mengaku umat Rasulullah, menganggap hal ini biasa-biasa saja, menganggap hal ini hanya sia-sia saja, tidak ada gunanya? Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, alangkah beruntungnya orang yang menganggap hal ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar. Dan begitu pun sebaliknya, alangkah meruginya orang yang menganggap hal ini adalah perkara yang sia-sia, tidak ada gunanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam acara menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Dalam majlis yang mulia ini ada 3 maksud kita duduk dalam majlis yang mulia ini, yang hendak kita bawa sebagai oleh-oleh kita pulang nanti ketika kita tinggalkan majlis yang mulia ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kita menunaikan perintah Allah, yaitu izharul mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menampakkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperingatinya ini, apakah ada dalilnya? Ada. Siapa yang pertama kali memperingatinya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Mana hadisnya? Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka kurang lebihnya beliau menjawab, zaka yauma wulidtu fi. Pada hari itulah aku dilahirkan ke dunia ini. Maka beliau pun berpuasa hari Senin sebagai sambutan rasa syukur beliau telah Allah SWT ciptakan ke dunia ini. Beliau yang memperingatinya dengan berpuasa. Maka hadirin muliakan Allah SWT, hari ini
kita pun memperingatinya bukan dengan berpuasa, tetapi dengan amal-amal kebaikan yang sesuai dengan syariat. Apa di antaranya? Berkumpul memandang orang-orang soleh, berkumpul di salah satu rumah Allah, mendengarkan kalamullah, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara sangat-sangat penting yang harus kita bawa sebagai oleh-oleh kita pulang. Tampakkan rasa gembira kita atas lahirnya beliau ke dunia ini, insyaallah. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, kita jadikan hari lahir Nabi Muhammad SAW ini sebagai penyemangat kita untuk lebih giat lagi meniru-niru, tasyabuh kepada kehidupan beliau, meneladani akhlak beliau, bagaimana cara hidup beliau. Apa yang senantiasa beliau pikirkan, itulah hendaknya menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi kesenangan beliau, itulah hendaknya menjadi kesenangan kita. Apa yang beliau benci, yang beliau tidak suka, itu pula lah yang menjadi perkara yang kita benci, yang kita tidak suka. Ini namanya meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin muliakan Allah SWT, sebuah syair mengatakan, sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, maka orang yang dicintainya itu akan ditaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mengatakan cinta kepada seseorang, maka dia akan taat, dia akan patuh kepada orang yang dicintai tersebut. Kalau kita hari ini mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, saya rindu kepada Rasulullah, mana buktinya? Apakah kita sudah taat kepada sunnah-sunnah beliau? Apakah seluruh sunnah-sunnah beliau telah kita terapkan dalam kehidupan kita? Ada buktinya, hadirin sekalian. Ada buktinya. Maka buktinya adalah mengamalkan seluruh sunnah-sunnah beliau, menerapkan seluruh sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Sunnah apa? Mulai dari sunnah surah, bentuk keseharian Nabi, bagaimana cara berpakaiannya Nabi, bagaimana penampilan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, keseharian Nabi. Bentuk sunnah sirah, bagaimana perangai Nabi, akhlaknya baginda Nabi, keseharian baginda Nabi, cara beliau bermuamalah, bermuasyarah, berakhlak. Inilah namanya sunnah sirah, hadirin sekalian. Kemudian ada namanya sunnah sarirah, yaitu bentuk fikir risau baginda Nabi SAW. Apa yang hari-hari beliau pikirkan, hendaklah itu menjadi pikiran kita. Apa pikir beliau? Apa yang beliau risaukan setiap hari? Senantiasa beliau risaukan umat, hadirin sekalian. Beliau senantiasa berpikir bagaimana umat ini kenal dengan Allah, bagaimana sama-sama taat kepada Allah SWT. Maka kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada beliau, hendaknya mengikuti kerisauan dan pikir beliau. Bagaimana? InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam majlis yang mulia ini yang hendak kita bawa sebagai oleh-oleh adalah harapan yang murni tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak kita dijadikan sebagai orang-orang yang di akhir hidupnya husnul khatimah, sehingga layak untuk menjadi hamba Allah, kekasih Allah yang kelak dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di majlis yang mulia ini sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya kita betul-betul diberikan taufik oleh Allah, bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bisa menutup akhir hayat kita dengan ucapan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita layak mendapatkan ridha Allah, sehingga kita layak untuk dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan, sayati zamanun la yanju ahadun illa man idda'a illa man yad'u ka du'a'il gharib. Akan datang suatu zaman yang mana tidak ada seorang pun yang akan selamat pada waktu itu kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Bagaimana orang yang tenggelam itu? Orang tenggelam sudah putus harapannya kepada seluruh makhluk, yang dia ingat hanya Allah. Tidak ada lagi yang bisa dia harapkan kecuali Allah. Yang dia harapkan hanya Allah. Seluruh manusia, seluruh makhluk, tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Nah,
orang seperti inilah yang akan diselamatkan pada zaman tersebut. Ketika seluruh harapannya putus kepada seluruh makhluk, ketika seluruh keinginannya, cita-citanya kepada seluruh makhluk putus, habis harapannya pada seluruh makhluk, hanya berharap kepada Allah saja. Nah, orang seperti inilah yang layak diselamatkan oleh Allah pada zaman tersebut. Hari ini banyak kita berdoa dengan sekalian, tetapi mulut kita berdoa, tetapi pikiran kita sudah berharap kemana-mana. Habis ini saya akan begini, habis itu saya akan begitu. Itu kalau enggak gara-gara saya enggak bisa itu Masya Allah. Kelihatannya berdoa, angkat tangan di hadapan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat doa, meminta, memohon kepada Allah, tetapi hati dan pikirannya bukan kepada Allah, kepada makhluk. Habis ini saya mau ke kantor, karena kalau kantor dipotong ini, Masya Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ini termasuk su'ul adab di dalam doa, termasuk salah satu penyebab doa kita tidak terima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Mulut kita berdoa kepada Allah, tangan kita mengangkat menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati dan pikiran kita terhubung kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini tidak layak untuk ditolong oleh Allah. Orang yang layak ditolong oleh Allah adalah hanya orang-orang yang betul-betul tawajuh hatinya kepada Allah, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, para rasul. Sehingga hadirin sekalian, ketika kejadian apa saja yang datang menghampirinya di dalam hidupnya, dia tidak terkesan. Ketika kemudahan datang, ketika kenikmatan datang, dia tidak goyang, tidak gentar, tetap tawajuh kepada Allah. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika beliau diberikan kerajaan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada satu kerajaan manapun yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana mungkin bisa? Bala tentara beliau dari kalangan jin, manusia dan hewan-hewan. Raja mana yang punya demikian? Tidak ada satu raja pun di dunia ini yang diberikan izin oleh Allah SWT untuk mengendarai awan. Tidak ada raja mana demikian. Tidak ada. Tidak ada satu raja pun yang hari ini yang mampu memindahkan satu kerajaan pindah ke depan kerajaannya. Tidak ada. Hanya kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya Allah SWT berfirman, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrih." Kami tundukkan awan, angin untuk sebagai kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada satu raja pun, presiden pun yang mampu demikian. Tidak ada, hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, walaupun sudah demikian banyak kemudahan, kenikmatan, kekayaan kerajaan yang beliau miliki, beliau tidak goyang, tidak gentar, tidak terkesan. Mana buktinya? Buktinya Allah kekalkan ucapan beliau dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah Tuhanku yang datang untuk menguji aku. Apakah aku bisa bersyukur atau aku malah kufur? Beliau tidak goyang, tidak terkesan, hatinya tawajuh kepada Allah. Kalau kita hari ini Pak diberikan dunia, apakah hati kita ini bergoyang atau kita hatinya sudah mulai condong kepada makhluk? Salatnya sudah mulai tertinggal. Masya Allah. Baru saja kita naik pangkat, kita sudah mulai mundur soft salatnya. Semakin naik pangkatnya, semakin mundur soft salatnya. Ini keadaan kita sekarang. Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak, mas sekalian. Beliau tidak terkesan. Masya Allah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan saya kerajaan yang tidak akan ada yang bisa menandinginya satu orang pun setelah saya. Dan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada Pak. Sampai hari kiamat tidak ada yang kerajaannya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin di dalam kerajaan Nabi Sulaiman, Masya Allah, untuk bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis datang ke tempat beliau. Sehingga Ratu Balqis terheran-heran, ka'annahu, kayaknya ini nih kerajaan saya ini.
pindah jemaah sekalian. Berapa lama pindahnya? Hari ini kita mau pindahkan Monas ke Kalimantan ya susah, ya nggak bisa nih pindahkan Monas ke Kalimantan, nggak bisa. Ya, ini satu kerajaan pindah jemaah sekalian. Masya Allah. Berapa lama? Berapa lama jemaah sekalian? Sebelum beliau mengedipkan mata beliau sudah pindah. Sebelum mata beliau berkedip, nah, sudah berpindah itu kerajaan. Sampai Ratu Balkis terheran-heran jemaah sekalian. Ka'annahu, kayaknya ini. Bukan kayaknya, memang itu jemaah sekalian. Maka hadirin muliakan Allah SWT, tidak ada kerajaan pun, satu kerajaan pun yang seperti ini. Nah, hadirin muliakan Allah SWT, ini adalah orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang layak ditolong oleh Allah SWT, yaitu mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, tidak gentar, tidak goyang, tidak berkurang keimanannya kepada Allah, taatnya kepada Allah. Kemudian, begitu pun ketika datang musibah, bencana, ujian, orang yang yakin kepada Allah tidak mundur, tidak sedikit pun bergoyang jemaah sekalian. Seperti cerita Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di belakang ada musuh, di depannya ada lautan yang sangat luas, sangat dalam. Beliau tidak terkesan. Kaum beliau sudah mulai terkesan. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita tertangkap ini wahai Musa. Habis kita pulih aku ini. Habisimu gitu kan. Habis kita ini. Kata beliau tidak. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Ini Pak, orang yang mampu mengatakan kata-kata ini hanya ahlul yakin, orang-orang yang betul yakin kepada Allah. Sekali-kali tidak, kita tidak akan tertangkap, kita tidak akan hancur. Karena sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Kata Nabi Musa alaihissalam. Mendapatkan musibah, hatinya tawajuh kepada Allah SWT. Akhirnya apa? Apa ganjarannya? Apa balasan iman orang seperti ini? Apa faedahnya? Apa manfaatnya orang yang punya keyakinan seperti ini? Apa manfaatnya? Langsung cash, kontan, pertolongan Allah SWT datang tanpa perantara. Langsung Allah SWT berikan wahyu kepada beliau. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin ka-t-tawdil 'azim. Masya Allah. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Tidak masuk akal. Pertolongan Allah datang, tidak masuk akal di Mesir. Maka orang yang senantiasa mengedepankan akalnya daripada imannya, alamat jer, alamat gagal jemaah sekalian. Yang seharusnya mengedepankan iman, yakin daripada akalnya. Karena kadang-kadang pertolongan Allah SWT itu datang tidak sesuai dengan akal. Bukan tidak sesuai jemaah sekalian, tetapi akal kita lah yang tidak mampu memahaminya. Saking besarnya anugerah Allah, saking besarnya keagungan Allah, kelihatannya tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kita terlalu sedikit, terlalu terbatas untuk memahaminya. Akhirnya beliau pukulkan tongkatnya ke lautan. Seketika langsung terbentang jalan raya di tengah-tengah lautan. Hadirin muliakan Allah SWT, begitu menceritai Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Beliau mengatakan hasbi Allah. Datang tawaran-tawaran malaikat, beliau tawajuh kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolongku. Maka langsung datang pertolongan Allah SWT. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah SWT perintahkan api untuk menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim AS. Hadirin muliakan Allah SWT, ini cerita-cerita para nabi, para rasul ini adalah untuk kita teladani, untuk kita contoh, untuk kita tiru-tiru jemaah sekalian. Begitulah balasan bagi orang-orang yang punya yakin yang kuat kepada Allah, hatinya senantiasa condong ta'alluq kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Maka langsung datang pertolongan Allah.
Maka di majlis yang mulia pada malam hari ini kita pun berharap demikian. Mudah-mudahan cerita para nabi, para rasul, termasuk cerita yang mulia baginda Muhammad SAW, dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, penuh dengan cerita-cerita yang besar-besar yang tidak cukup kita ceritakan di majlis yang mulia ini. Mari kita baca sejarah kehidupan beliau, teman sekalian. Kalau memang kita cinta kepada beliau, kita teladani kisah-kisah beliau, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Insya Allah inilah yang hendak menjadi oleh-oleh yang hendak kita bawa pulang dari majlis yang mulia ini. Maka hadirin muliakan Allah SWT, akhirnya kita semua berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini, hadirin hadirat, tua muda, laki-laki, perempuan, semua diterima oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, peneladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita berharap dikumpulkan bersama beliau di surga Firdausul A'la yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, kita bawa pulang, kita contohkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار يا جامع الناس يا العالمين يجمع إلينا صالح عبادك وعيننا على طاعتك ونشر دينك وعلى كلمتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.